Dokter kaget. Selama belasan tahun saya praktik, saya selalu yakin bahwa penanganan kolesterol dan gula darah tinggi adalah dengan obat-obatan yang terbukti secara klinis. Tapi apa yang saya temukan di lapangan benar-benar membalikkan semua keyakinan saya. Ada jutaan orang di luar sana, termasuk pasien-pasien saya sendiri, yang mengabaikan bahaya penyakit ini hanya karena mereka merasa sehat-sehat saja. Padahal, bom waktu sedang berdetak di dalam tubuh mereka. Apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa kolesterol dan gula darah tinggi adalah pembunuh diam-diam yang bisa merenggut nyawa tanpa peringatan? Ada begitu banyak kasus di mana pasien saya datang dengan kondisi kritis, serangan jantung atau stroke, dan mereka sama sekali tidak menyangka bahwa penyebabnya adalah kebiasaan makan yang sepele. Mereka pikir, cuma kolesterol sedikit. Atau gula darah naik sedikit tidak masalah. Hentikan pikiran seperti itu sekarang juga. Jika Anda tidak ingin menjadi korban selanjutnya, Anda harus tahu rahasia yang tidak banyak orang sadari. Rahasia yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Oleh karena itu, jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat dan ingin hidup lebih sehat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di channel Tips Lansia ini. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Saya doakan Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak video ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia. Beberapa tahun lalu, saya memiliki seorang pasien bernama Ibu Prastuti. Seorang wanita 68 tahun yang datang dengan kondisi yang membuat saya khawatir. Gula darah dan kolesterolnya berada di ambang batas bahaya. Ibu Prastuti adalah sosok yang sangat aktif dan bersemangat. Namun gaya hidupnya yang kurang memperhatikan asupan makanan membuatnya terancam oleh penyakit ini. Ia sudah mencoba berbagai pengobatan namun hasilnya tidak pernah memuaskan. Saya melihat ada keputusasaan di matanya. Suatu hari, saya meminta beliau untuk mencoba sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang seringkali dianggap remeh. Saya menyarankan beliau untuk lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di pasar tradisional dan di kebunnya sendiri. Awalnya beliau ragu. Apa iya dok, hanya dengan makan jagung atau singkong penyakit saya bisa membaik? Dengan keyakinan penuh, saya yakinkan beliau. Percayalah Bu, makanan alami punya kekuatan yang luar biasa. 6 bulan kemudian, Ibu Prastuti kembali ke klinik. Saya terkejut, sungguh sangat terkejut. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kolesterol dan gula darahnya turun drastis, mendekati normal. Ibu Prastuti tersenyum bahagia, dan sejak itu, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah beliau adalah bukti nyata bahwa kesehatan sejati tidak harus mahal. Dan rahasia inilah yang akan saya bagikan di video kali ini. Selama bertahun-tahun, kita seringkali terpaku pada pemikiran bahwa solusi untuk penyakit kronis seperti kolesterol dan diabetes hanya ada di dalam botol obat. Tidak salah memang, karena obat-obatan modern sudah teruji secara klinis untuk membantu mengelola kondisi ini. Namun, banyak dari kita yang lupa bahwa sumber nutrisi terbaik yang telah digunakan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun adalah makanan-makanan alami yang tumbuh di sekitar kita. Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa beberapa komponen bioaktif yang ditemukan dalam makanan sederhana memiliki efek yang sangat signifikan dalam tubuh. Misalnya, serat larut yang ditemukan pada jagung atau singkong dapat mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan mencegahnya masuk ke aliran darah. Sementara itu, senyawa antioksidan dalam bawang putih atau daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel dari kerusakan. Kunci dari efektivitas makanan ini terletak pada sinergi antara berbagai nutrisi yang ada di dalamnya, vitamin, mineral, serat, dan fitonutrien yang bekerja sama untuk mendukung fungsi tubuh secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam, meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, dan meminimalkan ketergantungan pada obat-obatan kimia. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter, saya melihat bahwa menggabungkan pendekatan medis modern dengan kekuatan nutrisi alami adalah strategi terbaik untuk mengelola penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Ini bukan tentang memilih salah satu, melainkan tentang mengintegrasikan keduanya.
Dan dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana beberapa makanan sederhana ini bisa menjadi obat paling ampuh yang pernah ada tanpa efek samping yang merugikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 1. Jagung rebus. Jagung rebus, makanan yang sering kita jumpai di pinggir jalan, ternyata memiliki khasiat luar biasa yang mungkin tidak pernah Anda duga. Makanan ini kaya akan serat larut yang berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Serat larut bekerja seperti spons. Ia akan mengikat kolesterol di dalam sistem pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Selain itu, jagung juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan dengan nasi putih. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Dengan indeks glikemik yang rendah, jagung dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan yang berbahaya bagi penderita diabetes. Ini membuat jagung rebus menjadi pilihan karbohidrat yang sangat baik. Manfaat lain dari jagung adalah kandungan kaliumnya yang tinggi. Kalium adalah mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalium juga bekerja sebagai penyeimbang natrium atau garam dalam tubuh. Konsumsi kalium yang cukup dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah hipertensi, mengkonsumsi jagung rebus secara rutin bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Kandungan kaliumnya membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi ketegangan pada pembuluh darah. Jagung juga mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang sangat baik untuk kesehatan mata. Seiring bertambahnya usia, kesehatan mata menjadi sangat penting. Mengkonsumsi jagung dapat membantu mengurangi resiko degenerasi makula yang terkait dengan usia. Oleh karena itu, jangan lagi menganggap remeh jagung rebus. Makanan sederhana ini adalah paket lengkap yang mendukung kesehatan jantung, mengendalikan gula darah, dan menjaga tekanan darah. Mulailah mengganti sebagian porsi nasi Anda dengan jagung rebus untuk merasakan manfaatnya. 2. Kacang hijau. Kacang hijau yang sering kita olah menjadi bubur adalah superfood yang sering kita abaikan. Kacang hijau kaya akan serat dan protein nabati, dua nutrisi penting yang bekerja sinergis untuk kesehatan tubuh. Seratnya membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol berat badan. Selain itu, kacang hijau memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Ini berarti kacang hijau tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba setelah dikonsumsi. Bagi penderita diabetes, ini adalah berita baik, karena kacang hijau bisa menjadi camilan atau sarapan yang aman dan menyehatkan. Kandungan magnesium dan potasium dalam kacang hijau juga tidak bisa diremehkan. Kedua mineral ini sangat vital untuk menjaga kesehatan jantung dan mengendalikan tekanan darah. Magnesium membantu relaksasi pembuluh darah, sementara potasium membantu menyeimbangkan kadar natrium. Kacang hijau juga mengandung berbagai vitamin dan mineral lain, seperti folak, vitamin B, zat besi, dan mangan, yang semuanya penting untuk menjaga metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Protein nabatinya juga sangat baik untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Bagi penderita kolesterol, serat dalam kacang hijau membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Serat ini akan mengikat asam empedu yang mengandung kolesterol dan membuangnya dari tubuh. Dengan semua manfaat ini, kacang hijau layak mendapatkan tempat khusus dalam menu harian Bapak dan Ibu. Cobalah mengkonsumsi bubur kacang hijau tanpa gula tambahan, atau campurkan kacang hijau rebus ke dalam salad. 3. Daun kelor. Daun kelor, atau yang dikenal sebagai pohon ajaib, adalah salah satu tanaman dengan kandungan gizi paling lengkap di dunia. Kandungan nutrisi di dalamnya sangat melimpah, mulai dari vitamin A, C, kalsium, zat besi, protein, hingga antioksidan yang kuat. Karena itu, daun kelor sangat efektif untuk melawan kolesterol,
diabetes, dan hipertensi. Antioksidan di dalam daun kelor seperti quercetin dan asam klorogenat berperan penting dalam mengurangi peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh. Kedua hal ini merupakan akar dari berbagai penyakit kronis. Dengan mengkonsumsi daun kelor secara rutin, Anda membantu tubuh melawan kerusakan sel dan memperbaiki diri. Bagi penderita diabetes, daun kelor dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan sel untuk merespon insulin dengan lebih baik, sehingga penyerapan glukosa dari darah menjadi lebih efisien. Ini bisa membantu mengendalikan kadar gula darah. Daun kelor juga sangat baik untuk kesehatan jantung. Kandungan serat dan antioksidannya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain itu, kandungan kaliumnya juga membantu menurunkan tekanan darah, yang merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Bapak dan Ibu bisa mengkonsumsi daun kelor dalam berbagai cara, mulai dari direbus sebagai sayur bening, dibuat teh, atau bahkan dalam bentuk bubuk yang bisa dicampurkan ke dalam smoothies atau makanan lain. 4. Pisang. Siapa sangka, buah yang paling mudah ditemukan dan harganya terjangkau ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Pisang kaya akan kalium, mineral yang berperan krusial dalam menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Kelebihan natrium adalah salah satu penyebab utama tekanan darah tinggi. Dengan mengonsumsi pisang secara rutin, Anda dapat membantu tubuh membuang kelebihan natrium, sehingga tekanan darah dapat turun dan lebih terkontrol. Ini adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegah hipertensi. Pisang juga mengandung serat yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat ini membantu mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan mencegahnya diserap oleh tubuh. Bagi penderita diabetes, penting untuk memilih pisang yang belum terlalu matang. Pisang yang masih sedikit hijau memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi, yang tidak cepat diubah menjadi gula oleh tubuh. Ini membuat pisang menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kelima, bawang putih. Bawang putih yang sering kita anggap sebagai bumbu dapur biasa, sebenarnya adalah obat alami yang telah digunakan selama ribuan tahun. Para ahli dari berbagai peradaban kuno, dari Mesir hingga Tiongkok, telah mencatat khasiatnya yang luar biasa. Rahasia di balik kekuatannya terletak pada senyawa sulfur yang disebut alicin, yang aktif saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Alicin inilah yang memberikan aroma khas dan sebagian besar manfaat kesehatannya. Alicin memiliki kemampuan unik untuk melancarkan aliran darah. Senyawa ini bekerja dengan menghambat enzim tertentu yang terlibat dalam pengerasan pembuluh darah. Dengan demikian, alicin membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis dan fleksibel, memastikan darah mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh. Aliran darah yang lancar sangat penting untuk mencegah tekanan darah tinggi dan mengurangi beban kerja jantung. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemampuannya mencegah pembekuan darah. Bawang putih bertindak sebagai pengencer darah alami yang ringan. Ia membantu mengurangi aglutinasi trombosit, yaitu kecenderungan trombosit untuk saling menempel dan membentuk gumpalan. Gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dapat memicu serangan jantung atau stroke. Sehingga kemampuan bawang putih ini sangatlah krusial. Dalam hal kolesterol, bawang putih terbukti efektif dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin dapat menghambat produksi kolesterol di hati dan meningkatkan pembuangan kolesterol dari tubuh. Ini berarti bawang putih tidak hanya membantu mengelola kadar kolesterol, tetapi juga bekerja pada akar masalahnya. Tidak hanya itu, bagi penderita diabetes, bawang putih juga memberikan harapan. Senyawa aktif di dalamnya dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan sel-sel tubuh untuk merespon hormon insulin dengan lebih baik. Dengan meningkatnya sensitivitas insulin, tubuh dapat menggunakan glukosa dari darah dengan lebih efisien, sehingga kadar gula darah tetap terkontrol. Meskipun bawang putih sangat bermanfaat,
Ada baiknya untuk mengonsumsinya dalam bentuk mentah atau yang baru diolah agar kandungan alicinya tetap optimal. Bapak dan Ibu bisa mengonsumsi 1 siung bawang putih mentah yang sudah dicincang halus setiap hari, atau mencampurkannya ke dalam salad dan hidangan lain. Dengan semua manfaat ini, bawang putih adalah salah satu investasi kesehatan terbaik yang bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Keenam, ikan kembung. Seringkali kita berpikir bahwa ikan dengan manfaat kesehatan terbaik haruslah yang mahal seperti salmon. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, ikan kembung yang harganya jauh lebih terjangkau sebenarnya adalah pahlawan super bagi kesehatan jantung? Ikan kembung kaya akan asam lemak omega 3, jenis lemak sehat yang sangat esensial bagi tubuh kita. Asam lemak omega 3 ini berperan penting dalam menurunkan trigliserida, jenis lemak dalam darah yang jika kadarnya terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Omega 3 bekerja dengan cara mengurangi produksi trigliserida di hati sehingga kadarnya dalam darah tetap terkendali. Selain itu, omega 3 juga memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Peradangan kronis di dalam tubuh, terutama pada pembuluh darah, merupakan salah satu penyebab utama penyakit kardiovaskular. Dengan mengonsumsi ikan kembung secara rutin, kita dapat membantu meredakan peradangan ini, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Kandungan protein yang tinggi pada ikan kembung juga sangat menguntungkan. Protein ini tidak hanya baik untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, tetapi juga sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Protein dapat membantu mengontrol nafsu makan dan memperlambat penyerapan karbohidrat, sehingga kadar gula darah tetap stabil setelah makan. Manfaat lain dari ikan kembung adalah kemampuannya menurunkan kolesterol jahat, LDL. Omega 3 dalam ikan kembung membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, atau HDL, dan mengurangi kadar LDL. Keseimbangan ini sangat penting untuk mencegah penumpukan plak di arteri. Untuk mendapatkan manfaat optimal, Bapak dan Ibu bisa mengonsumsi ikan kembung setidaknya 2 kali seminggu. Pilih cara memasak yang sehat seperti dikukus, dipanggang, atau direbus untuk menghindari tambahan lemak tidak sehat dari minyak berlebihan. Dengan harga yang terjangkau dan manfaat yang melimpah, ikan kembung adalah pilihan cerdas untuk menjaga kesehatan jantung dan mengelola gula darah. 7. Singkong rebus. Singkong, makanan yang sangat merakyat di Indonesia, adalah sumber karbohidrat kompleks yang luar biasa bagi kesehatan kita. Seringkali kita menganggap singkong hanya sebagai cemilan, padahal singkong rebus memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari itu, terutama untuk bapak dan ibu yang sedang berjuang melawan kolesterol, diabetes, dan hipertensi. Salah satu kekuatan utama singkong adalah kandungan serat larut yang tinggi. Serat ini bekerja seperti pembersih di dalam saluran pencernaan. Ia akan mengikat kolesterol dan asam empedu, lalu membawanya keluar dari tubuh. Proses ini secara efektif membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan mencegah penumpukan plak di pembuluh darah. Bagi penderita diabetes, singkong rebus bisa menjadi pilihan karbohidrat yang lebih baik daripada nasi putih. Mengapa? Karena indeks glikemik singkong rebus lebih rendah daripada nasi putih. Ini berarti singkong akan diubah menjadi gula dalam tubuh secara lebih lambat, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Selain serat, singkong juga kaya akan kalium. Seperti yang sudah kita bahas, kalium adalah mineral esensial untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kalium bekerja sebagai penyeimbang natrium, membantu tubuh membuang kelebihan garam, dan pada akhirnya menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, meskipun singkong memiliki banyak manfaat, cara pengolahannya sangat penting. Pastikan Bapak dan Ibu mengonsumsi singkong dalam bentuk rebus. Menghindari singkong yang digoreng sangatlah penting, karena proses penggorengan akan menambah lemak jenuh dan kalori yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Singkong rebus bisa menjadi alternatif yang lezat dan menyehatkan untuk nasi atau roti. Dengan mengganti sebagian porsi karbohidrat Anda dengan singkong rebus, Anda tidak hanya mendapatkan energi, tetapi juga memberikan nutrisi penting yang membantu menjaga kesehatan.
Singkong adalah bukti nyata bahwa makanan sehat tidak harus mahal atau sulit dicari. Dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar kita, kita bisa mencapai hidup yang lebih sehat dan terhindar dari penyakit kronis. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita membahas satu persatu manfaat dari ketujuh makanan luar biasa ini, saya harap mata dan hati Anda terbuka lebar. Seperti yang saya ceritakan tentang Ibu Prastuti, hal-hal kecil dan sepele dalam hidup kita, termasuk pilihan makanan, bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa pada kesehatan kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda kaget dan terinspirasi dengan rahasia yang baru saja saya bagikan? Saya yakin banyak dari kita yang selama ini menganggap remeh makanan-makanan ini, padahal kekuatan mereka dalam mengobati dan mencegah penyakit tidak bisa disepelekan. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu untuk menghindari kebiasaan buruk yang selama ini mungkin sudah mendarah daging. Hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis yang hanya akan merusak tubuh Anda. Ganti dengan makanan alami yang jauh lebih menyehatkan. Untuk takaran yang aman, saya sarankan untuk mengonsumsi makanan ini secara bervariasi setiap hari. Misalnya, ganti nasi dengan jagung rebus atau singkong rebus 1 atau 2 kali seminggu. Tambahkan kacang hijau ke dalam menu sarapan, dan konsumsi ikan kembung 2 kali seminggu. Saran saya, mulailah dengan langkah kecil. Tidak perlu langsung mengubah total. Coba tambahkan satu jenis makanan ini ke dalam menu harian Anda selama seminggu. Lihat bagaimana tubuh Anda merespon, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Dengan membagikan video ini, Anda tidak hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga ikut berperan dalam menyelamatkan nyawa mereka dari penyakit yang mematikan. Mari bersama-sama kita wujudkan hidup sehat tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Sampai jumpa di video selanjutnya.